Ya, saya akan tunjukkan teman-teman. Nah, ini masih bisa lah DR-nya 21, UR-nya 18 ya. Nah, organic traffic-nya dia dapat 2.300. Ini juga dia lumayan jarang untuk bikin konten. Tapi websitenya udah terlanjur disukai oleh Google ya. Kemudian ya website tersebut sudah memiliki lalu lintas yang lumayan baik. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang betapa enaknya kalau kita menggunakan tools yaitu namanya Ahref. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang Ahref, saran saya tonton video ini sepenting ini ke Ahref sehingga nanti teman-teman tahu bahwasanya enak sekali menggunakan Ahref. Apa itu Mas Didik? Maka teman-teman tonton aja video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya Didik Erwinsyah, silakan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang SEO, YouTube, AdSense, podcast, bisnis online, Google Ads dan lain sebagainya setiap hari ya teman-teman sekalian. Jadi pastikan teman-teman ya menonton video ini, subscribe video ini agar teman-teman tidak ketinggalan ya, karena saling bersambung ya. Oke. Nah, saya ingin memperkenalkan teman-teman, ada salah satu fitur namanya Ahref ya. Ahref ini mungkin ya mungkin tidak terlalu familiar untuk kalangan SEO ya. Nah, tapi ada beberapa orang yang emang sudah mempertahankan ya Ahref itu sebagai tools yang sangat populer dan sangat baik. Salah satunya adalah saya menggunakan Ahref sejak 2015 sampai sekarang teman-teman. Artinya saya sudah menggunakan Ahref sejak 2015, jadi umurnya sudah 10 tahun lah ya. Nah, kenapa Mas Didi memilih Ahref? Nah, ini enak sekali ya teman-teman ya. Saya akan ceritakan dulu teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang Ahref ya. Saya ketik dulu ya. Ahref ini adalah sebuah tools ya berbayar ya teman-teman ya. Ya, tools berbayar yang berbasis untuk biasanya SEO ya. Jadi kita bisa untuk melihat riset kata kunci ya. Kita juga bisa lihat kata kunci utama dan turunan ya. Kita langsung tahu teman-teman volume pencarian, kita tahu ya. Kemudian teman-teman juga bisa tahu negara mana ya, negara mana yang mencari gitu kan, yang mencari. Ya, jadi kita tahu. Jadi jangan-jangan selama ini kata kunci yang kita targetkan tuh bukan dicari oleh orang Indonesia. Jangan-jangan dicari di berbagai negara di dunia yang kita tidak tahu hal itu gitu. Tapi Ahref membongkar itu teman-teman sekalian. Ya, bahkan kita bisa tahu yaitu traffic potensial ya, traffic potensial. Apa itu Mas Didik? Traffic potensial. Traffic potensial ini kalau kita bisa menang di posisi pertama, kita dapat segitu, kecipratan traffic itu segitu gitu kan. Ya, bahkan teman-teman bisa tahu kompetitornya siapa saja ya. Siapa saja, kemudian DRUR-nya, ya backlink-nya, ya lalu lintas traffic-nya, ya, kemudian history backlink ya, kemudian apalagi ya anchor text-nya, aduh banyak sekali teman-teman sekalian. Jadi itu mengapa saya sangat menyarankan teman-teman kalau emang ada biaya, ada dana, investasikan untuk membeli Ahref ya. Saya bukan pemilik Ahref teman-teman, bukan juga salah satu orang yang disuruh, yang di endorse oleh Ahref, tidak. Karena saya emang menggunakan ini ya, saya akan menceritakan apa yang saya gunakan. Oke, contoh misalnya saya akan tunjukkan teman-teman ya, fitur Ahref itu bagusnya di mana Mas Didi? Ini salah satunya adalah namanya Keyword Explorer. Ya, teman-teman tinggal klik aja di sini Keyword Explorer gitu kan. Nah, Keyword Explorer-nya. Anggaplah teman-teman misalnya pengen nembak kata kunci apa. Misalnya, saya tuh pengen nembak kata kunci Mas Didik yaitu misalnya yaitu ATV Bali. Misal ya, teman-teman nanti ketik aja ATV Bali seperti ini. Ya, nanti teman-teman akan tahu ya ATV Bali, teman-teman klik aja di sini ya. Nah, nanti bisa lihat di sini. Ya, kata kunci ATV Bali gitu kan. Nah, itu langsung dikasih tahu sama si Ahref, kata kuncinya yaitu easy katanya, seperti itu pertarungannya. Ya, jadi kalau versi Ahref bilang easy jangan langsung percaya teman-teman ya. Karena easy di sini artinya berat kalau versi saya ya. Nah, kemudian volume pencariannya itu ada 4.400 ya di Indonesia ya. Ini volume pencarian Indonesia itu 4.400 rata-rata ya per bulan, rata-rata sekitar segitu. Kemudian namanya traffic potensial teman-teman ya. Jadi kita kalau menang di posisi pertama tuh kita dapat segini gitu kan. Nah, ternyata kata kunci ATV Bali ini tidak dicari di Indonesia saja teman-teman, tapi dicari di global secara dunia 8.500 nih ya. Nah, teman-teman nanti scroll aja di bawah situ, ada beberapa negara yang mencari gitu. Ada Australia, India, Singapura, Jerman, United States. Ya, jadi kita bisa tahu bahwasanya kalau di dalam dunia SEO itu ya kita membidik ya tempat siapa yang mencari, kita membidik apa sih yang dicari orang,
kita membidik negara mana yang mencari. Ya, ini jadi pelajaran bagi kita nih. Oh, ternyata kata kunci ini ada orang Australia nih, pertanyaannya tinggal kita cari di lapangan apa benar orang Australia itu datang ke Bali gitu kan untuk mencari kata kunci ini. Kalau berdasarkan Arif bilang ada gitu kan, Australia, India juga ada, Singapura juga ada. Nah, suatu ketika saya juga melakukan riset secara offline. Saya tanya sama klien saya di sana, Pak, gitu kan, emang di sana di Bali tuh banyak orang Australia? Katanya emang banyak gitu kan. Bahkan mereka tersebut ya, emang sengaja pengen main ATV gitu di Bali ya. Emang mau liburan ke Bali main ATV gitu kan. Nah itu ya, jadi kata kunci ini dicari di berbagai negara di dunia. Oke, itu fitur yang pertama. Fitur yang kedua, teman-teman scroll aja ke bawah ya. Itu ketahuan nih, yang Google Ads ketahuan siapa saja. Scroll ke bawah. Nah, ini orang-orang yang SEO, teman-teman. Ini orang-orang yang SEO nih. Ya, ini orang-orang SEO nih. Nah, tuh. Ya, ini orang-orang yang SEO tuh. Ketahuan kita, oh ternyata ini orang-orangnya ya. Nah, kita bisa tahu. Nah, sehingga kita kalaupun mau bertarung, teman-teman nanti bisa lihat dari DRUR-nya nih. Ya, siapa ini mereka ya? DR-nya berapa ya? 85 ada raksasa nih. 21, oke, lumayan gitu kan. 100, ini Instagram jelas ya. 77 gitu kan, 28, 34, 89 ya. Nah, artinya ya mereka-mereka ini ya DRUR-nya udah raksasa, udah besar gitu kan. Udah besar gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini, ini jangan dilihat dari backlink 0 ya. Ini tidak terdata saja. Ya, ini ada traffic ya, kemudian dia menang juara 1, ini kompetitor-kompetitor yang teman-teman bisa pelajari gitu kan. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi teman-teman sekalian, apa sih kata kunci turunan dari ATV Bali gitu kan? Apa sih yang sedang relate dari ATV Bali? Apa sih kata kunci suggest dari pencarian ATV Bali gitu kan? Teman-teman tinggal klik satu-satu aja nih. Matching term misalnya. Ya, teman-teman langsung bisa kelihatan di sini ya kata kuncinya. Ya, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, ini kata kunci turunan dari ATV Bali. Ketemu semua tuh. Enak banget tuh teman-teman ya, langsung tahu gitu kan. Ya. Nah, tinggal teman-teman ekspor, selesai tuh, ada 608 kata kunci. Jadi tidak perlu ya teman-teman melakukan riset secara manual pakai Ahref, nggak sampai 5 menit selesai. Ya, nggak sampai. Makanya saya pernah men-challenge diri saya gitu, saya mencari kata kunci sampai puluhan ribu kata kunci, itu hitungan 15 menit selesai. Pakai siapa? Pakai Ahref gitu. Nah, kalau relate teman-teman tinggal klik aja nih relate ya. Ya, yang relate dari ATV Bali itu apa ya? Teman-teman tinggal lihat saja di sini. Ya, kita lihat yang relate dari ATV Bali apa ya. Nah, kita cek di sini. Tuh ada ATV Ubud, ada ATV Ride Bali ya, Alasan Adventure, Kuat Bike ya. Nah, ini kata kunci yang relate. Yang suggest teman-teman tinggal klik aja di sini yang suggest. Ya, yang suggest apa saja kata kuncinya ya. Nah, teman-teman klik aja. Ya, ini dari kata kunci aja kita sudah ketemu banyak tuh. Yang suggest ada 347 tuh. Ini dari suggest nih. Ya, dari suggest ada volume-volumenya ya. Nah, di sini juga volume secara global ya. Nah, TP ini traffic potensial, GTP ini adalah global traffic potensial. Ya, ada CPC-nya juga, ada CPS dan lain sebagainya ya. Nah, itu kita baru lihat kata kuncinya saja. Nah, Mas Didi kan bilang, ada nggak kompetitor yang bisa kita lihat? Bisa. Teman-teman misalnya pengen lihat nih kompetitor ya, setelah saya tunjukin aja ya. Kita lihat Klook.com nih ya, misalnya ya, Klook.com. Kita penasaran nih, Klook.com ini mereka menggunakan apa? Ya, apa saja kata kunci yang sudah digunakan si Klook.com. Teman-teman tinggal klik aja di bagian dashboard ya, pas tekan aja di sini URL domainnya mereka, klik aja di sini, nanti langsung ketahuan teman-teman ya. Langsung ketahuan ya berapa URDR-nya, berapa lalu lintas trafficnya, dan kita bertarung sama siapa nih. Ya, ini DR-nya 85, UR-nya 57, ya organic trafficnya sampai 6,9 juta. Ya, mereka sudah menulis 500.000 kali. Artinya ini website bukan website sembarangan ya teman-teman ya. Wajar dia menang gitu. Kita lihat lagi kompetitor yang lain ya. Nah, misalnya atvubud.com ya, misalnya ini ya. Nah, kalau ini mungkin masih bisa lah ya kita bertarung dengan mereka. Kita pas tekan aja di sini teman-teman. Klik aja di sini. Ya, saya akan tunjukkan teman-teman. Nah, ini masih bisa lah, DR-nya 21, UR-nya 18 ya. Nah, organic traffic-nya dia dapat 2.300. Ini juga dia lumayan jarang untuk bikin konten. Tapi websitenya udah terlanjur disukai oleh Google ya. Kemudian ya website tersebut sudah memiliki lalu lintas yang lumayan baik. Jadi kalau kita mau mengalahkan dia, minimal kita kalahkan organic traffic ini. Minimal setara nggak kita organic traffic-nya dengan kita.
Kalau setara ya teman-teman boleh bertarung ya. Nah begitu. Tapi kalau kita sendiri belum setara dengan website kompetitor ya kita harus tahu diri dulu gitu kan. Makanya carilah kata kunci yang turunan-turunannya dulu ya, sehingga nanti kita bisa membuat mengeksekusi kata kunci yang sesuai dengan website kita. Oke ya teman-teman sekalian, jadi banyak sekali fitur-fitur Ahref ya, tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Nanti kita mungkin bikin yang kedua ya, ini ada social media manager juga ya, kita bisa tahu juga tentang media sosial ya di Ahref. Cuman dia harus bayar lagi teman-teman ya, harus bayar lagi. Nah oke, begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Nah berapa sih Mas Didik harganya ya, berapa harganya ya teman-teman, ntar ya harganya nanti teman-teman bisa lihat langsung ya. Kalau saya biasanya saya cek di sini ya, untuk teman-teman yang penasaran harga dari Ahref, klik aja di bagian pricing di sini. Nah teman-teman coba pakai yang ini dulu, yang light dulu nih, $129 per bulan ya, $129 per bulan itu sekitar 2,3 juta per bulan. Cobalah ya teman-teman praktek ya, coba lihat dari Ahref, fitur-fiturnya bagus sekali. Kita bisa tahu ya apa saja tentang kompetitor yang sudah mereka lakukan. Begitu ya teman-teman sekalian ya, kita akan lanjut mungkin di part kedua tentang pembahasan Ahref ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.